Baik, santri sekalian, sebelum kita mempelajari tentang fungsi komposisi, terlebih dahulu kita pelajari tentang apa itu fungsi. Nah, berikut contohnya. Contoh, diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 1. Maka tentukanlah hasil dari f2. Nah, maka ini cara penyelesaiannya. Mula-mula tadi yang diketahui adalah fungsi f(x), di mana f(x) itu sama dengan 2x ditambah 1. Jadi kita ingat materi yang dahulu pernah kita pelajari, yaitu bentuk aljabar. Nah, di dalam fungsi ini mengandung bentuk aljabar, di mana di sini memiliki koefisien x, kemudian maksudnya memiliki variabel x, kemudian koefisiennya adalah 2, sedangkan 1 ini adalah sebagai konstantanya. Nah, selanjutnya yang dicari adalah tentukan hasil dari f2. Berarti di sini nilai x kita ganti dengan 2. Nah, ketika x pada ruas kiri ini diganti 2, maka mengakibatkan x pada ruas kanan pun juga diganti dengan 2. Sehingga menjadi 2. Ini 2x bisa diartikan sebagai operasi kali, 2 kali x. Maka di sini 2 kali x-nya adalah 2 ditambah 1. Sehingga f2 sama dengan nilainya 2 kali 2, hasilnya berapa? Iya, betul, 4. 4 ditambah 1, maka hasilnya adalah 5. Nah, jadi hasil dari f2 adalah 5. Nah, itulah tentang fungsi. Baik, kita lanjutkan santri sekalian. Berikutnya adalah fungsi komposisi. Jadi, istilah komposisi itu artinya menggabungkan. Nah, maka menggabungkan itu minimal ada 2 fungsi yang digabungkan. Jadi misalkan diketahui fungsi f(x) dan fungsi gx, ya. Maka cara mengkomposisikan kedua fungsi tersebut, yang pertama bisa seperti ini, yaitu fungsi f komposisi fungsi gx, ya. Atau bisa juga lambang ini dibaca bundaran. Jadi kalau komposisi itu ada lambangnya seperti ini, yaitu lambang bundaran. Nah, maka ini bisa diartikan, maksudnya fungsi g dimasukkan ke fungsi f, ya. Kemudian sebaliknya komposisi yaitu g bundaran fx, artinya fungsi f dimasukkan ke fungsi g, ya. Nah, perhatikan contohnya tentang fungsi komposisi. Jadi di sini diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 8. Di sini angka 8, ya. Dan diketahui juga fungsi gx sama dengan x dikurang 3. Maka tentukan hasil dari nomor 1 f komposisi gx, ya. Nomor 2 itu adalah kebalikannya, fungsi g bundaran fx, ya. Oke, disimak baik-baik penyelesaiannya, ya. Baik, perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya untuk contoh nomor 1. Jadi di sini yang diminta adalah berapakah, atau tentukan hasil dari f bundaran gx, ya. Nah, jadi di sini fungsi f kita tulis yaitu 2x ditambah 8. Kemudian bundaran gx, yaitu fungsinya adalah x
dikurang 3. Nah, kembali tadi ya, bahwa f bundaran gx artinya fungsi g dimasukkan ke fungsi f. Jadi semua unsur yang ada fungsi g ini dimasukkan ke fungsi f ya. Jadi nilai x pada fungsi f itu diganti dengan semua unsur yang ada pada fungsi g. Nah, lihat caranya, lihat ya, sama dengan 2 x-nya kita ganti dengan semua yang ada di fungsi g di sini, yaitu x dikurang 3 kemudian ditambah 8 ya. Nah, ini tadi tidak perlu pakai kurung ya. Oke, nggak apa-apa dicoret. Selanjutnya, nah di sini 2 kita kalikan dengan semua yang ada di dalam kurung ini. Pertama 2 dikalikan dengan x dulu, hasilnya adalah 2x ya. Kemudian 2 dikali dengan, ikutkan tanda ini sebagai tanda bilangan 3, jadi tanda negatif 3. 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian ditambah 8 ya. 2x dikurang 6 ditambah 8 ya. Jadi dalam operasi aljabar diingat, yang bisa ditambah atau yang bisa dikurang adalah suku-suku yang sejenis. Mana yang sejenis? Yaitu 6 dan 8 ya. Jadi di sini 2x yang tetap ya. Kemudian dilihat nih, negatif 6 ditambah 8 ya. Hasilnya adalah positif 2 ya. Jadi ingat, kalau penjumlahan beda tanda seperti ini, maka bilangan besar 8 dikurang bilangan kecil 6. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Kemudian tanda hasil mengikuti bilangan yang besar, yaitu tandanya positif ya. Nah, inilah jawabannya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah 2x ditambah 2. Baik, kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu masih sama tadi, diketahui fungsi fx nya sekian dan fungsi gx nya sekian. Maka contoh soal yang kedua adalah tentukan hasil dari g bundaran fx ya. Nah, maka sama dengan fungsi g kita tulis dulu, yaitu x dikurang 3 bundaran fungsi fx, yaitu tadi 2x ditambah 8. Maka apa artinya ini? Yaitu fungsi f ya dimasukkan pada fungsi g ya. Nah, maka x pada fungsi g kita ganti dengan semua yang ada di fungsi f, yaitu 2x ditambah 8 ya. Sehingga kita tulis 2x ditambah 8 ya. Kemudian kita kasih kurung nih, x nya jadi diganti dengan 2x ditambah 8 ya. Dikurang 3. Nah, ini dia. Kemudian sama dengan ya 2x ditambah 8 dikurang 3 ya. Nah, maka mana yang bisa dihitung? Iya, betul sekali, 8 dikurang 3 ini yang bisa dihitung. Maka kita tulis kembali 2x nya. Berapa hasilnya? 8 dikurang 3. Iya, betul sekali, hasilnya positif 5. Selesai, inilah jawaban yang kedua. Hasil dari G bundaran fx sama dengan 2x ditambah 5. Baik, santri sekalian, tadi kita sudah membahas 2 contoh soal ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, nanggung nih contohnya nih. Jadi ada tambahan nih, yaitu contoh yang ketiga, yaitu tentukan hasil dari f bundaran G 2 ya. Jadi menentukan nilai. Jadi kalau tadi sebelumnya itu di sini ada variabelnya x ya. Ini juga variabel x. Nah, tetapi di sini variabel x-nya diganti dengan nilai, yaitu 2. Nah, jadi caranya ini tidak sulit kok.
Jadi saya tulis di sini saja cukup nih caranya nih. Jadi nomor 3 caranya, perhatikan. Nah, tadi kan kita sudah punya di sini ya, punya F bundaran G X itu fungsinya yang baru adalah 2X ditambah 2 ya. Nah, maka nomor 3 yaitu yang ditanyakan F bundaran G dengan nilai X nya diganti 2. Berarti pada X ya, X pada ruas kanan juga diganti dengan 2. Jadi 2 dikalikan dengan nilai X yaitu 2 ditambah 2. Nah, gampang kan caranya? Maka ini sama dengan 2 kali 2, hasilnya adalah 4 ditambah 2 sama dengan berapa? 4 tambah 2 ya, betul, hasilnya adalah 6. Selesai. Jadi yang ketiga, tentukan hasil dari F bundaran G dengan nilai X nya adalah 2, maka hasilnya adalah 6. Gampang kan? Nah, santri sekalian, bagaimana dengan penjelasan materi yang sudah disampaikan tadi? Semoga kalian mulai memahaminya ya. Untuk lebih memahaminya lagi, yuk uji kemampuan kalian. Selamat mengerjakan soalnya ya.